Shalom, saudara keluarga besar Happy Sword Family. Mohon maaf karena tadi ada satu dan lain hal sehingga gangguan ini menyebabkan kita tidak bisa berlangsung tadi. Tapi puji Tuhan, hari ini kita kembali, tim multimedia sudah bekerja luar biasa, tim pendoa juga sudah berdoa, dan saya tahu ini hal penting yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, atau kita akan baca kembali, Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi, siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Saudara, ayat 13 ini dari Amsal pasal 13, dimulai tentu dari ayat yang pertama, yaitu berbicara mengenai bagaimana seorang ayah ingin mendidik anaknya supaya menjadi orang yang bahagia, menjadi seorang yang sukses, orang yang eksis dalam kehidupannya, tentu bersama Tuhan. Jadi seorang ayah ingin menghendaki supaya anaknya menurut, ya, tidak sulit diajar. Ayat daripada Amsal 13 ayat 1 berkata, orang yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saudara, melalui ayat ini kita membedakan satu hal dalam pengajaran. Yang pertama adalah ada harapan yang besar untuk sukses dan bahagia di dalam hidup seorang pribadi, terutama anak, untuk masa depannya. Apabila dia memiliki rasa hormat terhadap orang tua, supaya dia selalu siap mendengarkan nasihat, ya baik itu sesuatu yang baik atau kurang baik, yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, yang berawal dari orang tuanya, memberikan peringatan kepada mereka tentang hidup ini. Jadi itu akan membuat anak lebih berhikmat apabila dia mendengarkan, apabila dia memperhatikan, serta menuruti atau melakukan apa yang diajarkan oleh orang tuanya yang takut akan Tuhan. Ya, oleh orang tuanya yang takut akan Tuhan. Yang kedua, bagi anak yang tidak mau mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh orang tua, tidak sudi tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Bahkan mungkin ia mencemooh orang tua karena nggak mau dididik. Saudara, sangat dipastikan kehidupan mereka pasti ada di dalam kesalahan dan juga bisa dalam kesusahan. Nah, saudara, kenapa di sini dikatakan mendengar? Mendengar ini berarti menikmati didikan dan pengajaran dan dilakukan, bukan cuma sekedar mendengar. Jadi ada harapan besar bagi seorang anak apabila dengan menghormati orang tua, menerima ajarannya dengan sungguh-sungguh, ya saudara, maka hidupnya pasti akan berhasil. Dia menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara keluarga besar Happy Sword Family untuk mulai cek and recheck bagaimana atau di mana posisi hatimu saat kalian mendengar, menyimak firman Tuhan. Dan apakah setelah mendengar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara mau dan dengan rela, bahkan serta sukacita untuk melakukannya. Jadi pagi ini dengan tema di mana hatimu, ini saudara betul-betul perhatikan dengan baik. Ya, ini adalah kalimat tanya yang pendek, di mana hatimu. Kenapa saudara? Sebab dalam pengamatan saya selama melayani Tuhan saya yang hebat, saudara, yang saya percaya dengan hati dan melakukan perbuatan untuk dapat menghasilkan kenikmatan serta kebahagiaan hidup yang luar biasa. Namun bukan berarti kalau kita menikmati semuanya itu nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Tetap ada. Tapi justru saya mau katakan saudara bahwa penderitaan dan masalah justru menambah hidup ini semakin indah dan bahagia. Ya, apabila hati kita tetap berada di tempat yang sebenarnya, yaitu di tempat di mana firman Tuhan ada. Nah, saudara dikasih Tuhan, bicara posisi kebenaran hati,
Saya ulangi lagi firman Amsal 13 ayat 13 ini. Siapa yang meremehkan firman? Saudara, bicara kata meremehkan ini penting kita perhatikan dengan baik. Dalam satu ibadah, saudara, saya melihat sungguh luar biasa kalau banyak atau semua orang boleh saya katakan tidak meremehkan firman. Tapi berapa banyak orang yang bisa tidak meremehkan firman? Karena untuk tidak meremehkan firman, seseorang harus mempersiapkan diri bukan hanya plek waktu tiba di gereja. Tapi dia tahu besok, atau dia tahu 2-3 hari lagi, atau dia tahu minggu depan kita akan beribadah. Paling tidak ada kerinduan di hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu dan mempersiapkan dirinya. Sehingga saya percaya orang yang tipikal seperti ini, saudara, sulit untuk meremehkan firman. Karena apa, saudara? Karena dia merasa firman itu penting. Dan seperti apa yang firman Tuhan ajarkan tadi di pasal 1 daripada Amsal 13 ini, bahwa kalau seorang anak dia menghargai ajaran orang tuanya dari kecil, dia sangat dekat, memperhatikan, ya dimarahi, ya mungkin dia bisa marah tetapi akhirnya dia sadar bahwa kesalahannya membuat orang tuanya marah, lalu dinasihati dan selalu dia terima. Maka setelah dia dewasa dia akan melihat, oh sungguh bersyukur. Saya punya orang tua yang baik, punya orang tua yang peduli, yang care kepada kami, pada saya, pada adik-adik, pada kakak-kakak saya. Seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak meremehkan firman. Dia tahu hanya firman yang bisa membawa kehidupannya menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Makanya dia bisa membagikan ini kepada anaknya. Nah, saudara, resiko daripada meremehkan ini luar biasa. Makanya saudara, di dalam satu ibadah, saya memperhatikan tidak semua orang bisa konsentrasi dengan baik. Karena seringkali mereka menganggap, firman Tuhan udahlah kalau ini hari nggak bisa didengar secara utuh atau bagaimana, minggu depan ada atau berapa waktu lagi ada. Atau kalau seperti live ini ya udahlah ada ulangannya juga. Saudara, nggak bisa kayak gitu kalau kita mau bawa ibadah kepada Tuhan. Yang kita bawa ibadah itu bukan tubuh kita. Tubuh kita hanya mewakili bagaimana hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, pasti dipersiapkan segala sesuatunya. Ya, satu contoh yang klasik. Waktu kita mau berkunjung pada kita waktu masih muda pasti mau pacaran. Ya kan, sebagai pria. Tentu saudara kita mempersiapkan diri kita. Ya, ngomongnya sekarang, nanti kamu mau ketemu ya, nanti malam minggu. Nah sekarang baru hari Senin misalnya. Itu dia udah pikirin tuh mau ngapain, kasih apa, bagaimana, gue mesti pakai baju apa, ya mungkin parfumnya apa supaya seneng gitu kan. Saudara, itu bicara pacaran fisik. Yang satu saat kalau misalnya memang udah menikah, satu saat juga bisa berpisah karena kematian. Ya bukan perceraian. Tapi dengan Tuhan, saudara, apakah kita bisa seperti ini? Yang penting. Ya. Dalam kondisi pandemi ini saya belajar lebih banyak, saudara, bagaimana stay at home itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saya dan istri saya. Terutama membuat memang saya sebagai hamba Tuhan nggak bisa berdiam diri untuk hanya ya udahlah, nggak bisa, saudara. Apalagi tanggung jawab dalam melayani. Berbicara meremehkan firman ini sesuatu yang tidak gampang, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, istri saya tahu kalau waktu saya mempersiapkan, setiap saya mempersiapkan ini, saya mengalami apa. Tapi saya tidak perlu cerita. Ya, perlu istri saya dan Roh Kudus saja yang tahu. Tapi kenapa, saudara? Saya pengen sesuatu yang memang Tuhan yang mau bicara, bukan saya. Kalau saya gampang saja, saya lihat ini cari atau cari beli buku-buku yang pernah saya baca, tapi saya ingin fresh. Bukan makanan-makanan instan gitu yang memang udah disiapkan. Nggak bisa, saudara. Dan ini perlu hati yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Hati Tuhan ada di dalam hati saya. Jadi saudara, sekali lagi, siapa yang meremehkan firman, menganggap gampang firman Tuhan, ya, ia akan menanggung akibatnya. Dan akibat daripada meremehkan firman ini bukan sekedar bersalah atau berdosa. Kalau ini terjadi terus-menerus, saudara menganggap gampang firman Tuhan, menganggap gampang satu ibadah, itu kenapa? Hati kita
yang menganggap itu gampang. Ya saudara, dan ini sangat berbahaya. Tadi bukan sekedar salah atau berdosa. Resikonya sudah pasti, neraka sudah tunggu. Ya saudara, sulit bertobat lagi. Kenapa? Kalau sudah terbiasa meremehkan firman, menganggap gampang. Udahlah pendetanya begitulah. Saudara, saya seringkali mengajar, siapapun yang berkhotbah, saudara nggak perlu lihat orang itu. Sekalipun dia penjahat, dia berkhotbah, saudara dengar firman, jangan lihat perhatikan orang. Itu penting buat kita. Supaya kita jangan mengadili orang sebelum waktunya, menghakimi orang sebelum waktunya. Yang kita butuhkan firman Tuhan. Siapapun yang berdiri di sini menyampaikan, seorang anak pun kalau dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan, saudara harus terima firman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penyesalan akibat perbuatan kita, maaf, yang disengaja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, saudara. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Wah, luar biasa. Ketaatan ini juga menunjukkan bukan sekedar taat ibadah kita bawa diri kita ibadah, pakai baju rapi, ya kan? Kalau kita dalam pelayanan, kita juga taat dalam ibadah, melayani. Bukan sekedar itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita tunduk dan benar-benar taat kepada firman itu. Kepada perintah yang firman Tuhan ajarkan pada waktu itu. Ya, kalau sekarang pada pagi hari ini, ya, udah lewat harinya, ya bukan hari ini lagi. Seperti itu. Dan itu akan menerima balasan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang yang seperti ini, ya yang dia taat kepada perintah akan menerima balasan. Maka orang ini saya menganggap seperti ini kalimatnya, saudara. Dia yang berdiri merasa kagum dengan Allah. Merasa menghormati, ya menikmati dan menghormati firman Allah. Maka hidupnya akan luput dari kehancuran. Dihargai karena ketakutan yang saleh ada di dalam hidupnya. Saudara, saya coba bicara posisi kebenaran hati ini. Hati ini apa sih? Ya, sesuatu yang ada di tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat dari perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian atau perasaan dan sebagainya. Hati ini berbicara apa yang terasa di dalam batin atau berbicara dengan jujur dan terbuka. Ya, hati juga berbicara sifat atau tabiat batin manusia atau bagian yang ada di dalam sekali. Makanya saudara, kalau di kepolisian saudara disuruh harus mengaku perbuatan apa. Kadang-kadang kan orang pakai layar detektor. Ya, supaya tahu nih orang bohong apa enggak. Hati nggak bisa bohong, saudara. Ya, nggak mungkin bisa bohong. Makanya teknologi juga dibuat demikian supaya bisa mendeteksi hati ini sebenarnya. Mulut bisa bohong. Mulut ngomong nggak sesuai dengan hati bisa memanipulasi. Tapi hati itu sendiri nggak bisa. Makanya saudara, saya mengatakan di sini bagaimana posisi hatimu. Hati merupakan organ tubuh yang jujur di dalam hal perasaan sehingga membuat hidupmu menjadi indah. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jadi kehati-hatian. Jangan sampai seolah-olah hati saudara itu tercemar, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, orang yang mau menikmati kehidupan yang benar di dalam Kristus harus mendapatkan energi, konsumsi, ya, mineral, hal yang bergizi, yaitu hal kebenaran. Kalau nggak mungkin, nggak akan bisa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalimat jagalah hatimu berbicara mengikuti Allah serta mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, meliputi suatu keputusan yang teguh untuk tetap mengabdi kepada Tuhan. Mendahului mencari kerajaannya, ya, Matius 6 ayat 33, dan juga mencari kebenarannya. Saudara, ini bukan sekedar saya bicara, ya saudara. Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Orang seringkali terbalik, saudara. Cari dulu kepentingan, kebutuhan, dan keinginannya, baru cari Tuhan. Makanya gak pernah ketemu hidup ini. Orang yang mau mendapatkan intisari dalam hidup ini dan kebahagiaan, saudara, tidak ada kata lain kalau kita mengacu kepada iman Kristen kita.
Ya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hidup keluargamu, masa depan keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, dan apapun mu yang kau punya dalam dunia ini itu pasti terjadi. Karena awalnya saudara mulai dengan kebenaran daripada Tuhan. Kenapa orang susah hidupnya? Ya karena nggak mulai dari situ. Ya saudara. Oh Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak David atau siapa ngomong seenaknya. Bah saudara, nggak enak ngomong aja. Saya harus membuktikan dalam hidup saya bahwa apa yang saya ngomongin ini benar. Ya, kalau dulu saya sia-siakan waktu-waktu muda saya, saudara, dengan hal ini itu dan segala macam. Saya tidak fokus kepada kebenaran yang firman Tuhan katakan, Mazmur 33. Sekarang ini saya nggak bisa berdiri di tempat ini. Ya. Pasti keluarga saya, istri saya menjadi saksi nyata. Kenapa? Walaupun saya tahu, saudara, kadang-kadang saya keingin seperti teman-teman yang lain mungkin. Ya, begini, begitu dan segala macam. Saya nggak perlu cerita, sudah mungkin tahu kenikmatan dunia ini seperti apa. Tapi karena Tuhan yang ngajarin, saya nggak mau meremehkan firman. Saya mau belajar taat. Ya, taat itu harus menikmati rasa sakit, saudara. Daging ini menginginkan ini, tapi kita mau taat sama Tuhan nggak bisa lakukan, ya harus diterima. Itu seperti itu. Dan kata mengikuti Allah ini yang pertama, saudara, saya mencatat di sini menurut, ya. Jadi sesuatu yang berjalan di depan yang ada orang yang menuntun kita harus menurut dia. Kalau kita mengikuti Allah, kita harus menurut Allah. Allah ada di depan kita, dia berjalan, kita mengikuti. Ya, menurut, mengiringi, menyertai kita di situ. Yang kedua, turut belajar dan mendengar atau mendengarkan. Kalau saudara lagi kursus, lagi ada pelajaran PA atau apa, saudara harus fokus, ya, turut belajar dan turut mendengarkan, turut menyimak, memperhatikan, mendengarkan. Lalu apa yang saya bisa lakukan dari semuanya itu? Seperti itu, bukan sekedar mendengar saja, enggak. Ya, bagaimana saudara jikalau kita menemukan dalam diri kita bahwa hati kita ada rasa dahaga dan lapar akan Allah? Nih, dengar baik-baik saudara, maka itu berarti kita dalam hidup normal sebagai pengikut Kristus. Contoh sederhana mau sampaikan kepada saudara. Saudara lagi kerja, ya kan, aktivitas. Pas makan siang itu ada kesempatan makan siang. Biasanya orang makan siang itu sekitar jam 12, jam 1 lah. Biasanya itu istirahat. Tapi saudara berpikir, nah udahlah, nggak usah makan. Maksudnya, nggak merasa penting makan itu. Ya walaupun ada orang yang pagi ada sarapan dulu udah terbiasa, ada juga yang memang nggak bisa sarapan. Ya, atau pagi hanya sarapan kopi atau sedikit minum aja. Tapi itu sih relatif. Tapi maksud saya saudara, pada saat orang harus makan dan dia tidak ada rasa makan dan lapar, itu saya udah berpikir orang itu udah nggak normal. Ya, kecuali puasa lo beda. Ya, pasti kita harus cari makanan. Fisik tubuh kita ini kesempatan, sebab kalau kita jam 12 sampai jam 1 nggak pergunakan waktu kita untuk makan dan minum, maka kita kembali kita kerja, bisa-bisa pulang jam 4, jam 5 sore, atau mungkin ada lemburan, kita sulit makan walaupun mungkin bisa snack. Tapi saya mau bicarakan kewajaran saudara, bahwa di dalam tubuh kita harus ada rasa dahaga dan harus ada rasa lapar. Nah, cuman masalahnya berbahayanya saudara, secara rohani orang sulit merasakan itu. Ya, rasa dahaga dan rasa lapar akan firman. Bagi orang yang secara umum saudara, maksudnya apa ya? Dahaga dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, sama. Kita bisa nyanyi seperti rusa merindukan air. Banyak orang juga bilang, Pak, memang sebenarnya rusa itu punya penciuman kalau mencari air itu luar biasa, jauhnya berkilometer. Berbeda dengan kita. Kita tahu ada air asal mata kita bisa lihat air. Kalau sebelum mata kita bisa lihat air, kita nggak bilang itu ada air. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini rasa lapar dan haus. Makanya waktu rusa minum, pada saat dia mencari air dan mendapatkan, dia nggak peduli dengan situasinya lagi. Dia begitu lahap, dia begitu haus, wah dia begitu
sepuas-puasnya minum, sampai wadah bahaya pun terkadang dia nggak terlalu pusing. Yang penting dia minum. Nah kira-kira seperti ini saudara, mungkin kita bilang itu satu kebodohan. Tapi ingat saudara, hati ini kita betul-betul harus mengerti. Hati kita betul-betul kita harus tahu bahwa kejujuran di dalam hati kita dalam hal ini, ya kita dalam hal kehidupan kita menghidupkan firman ini harus benar. Nggak bisa sekedar percaya Tuhan. Saudara, sayangnya orang hanya percaya Tuhan di awal. Begitu dalam pertobatan dia percaya Tuhan, mau dibaptis dan segala macam, mulai ikut Tuhan. Tapi beberapa waktu berjalan saudara, makin lama makin kendor, bukan lama maju. Terkadang kita seringkali berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita naik dan tidak turun. Tuhan ingin kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi mengiring Tuhan kadang-kadang orang terbalik. Awal-awal menggebu-gebu. Ya, tapi tiba-tiba dia perlahan-lahan turun. Ada orang secara drastis turun karena kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang lapar dan haus akan firman, maka kita harus menilai bagaimana kondisi hidup rohani kita. Dan secepatnya harus memberi prioritas. Dan harus dengan jujur mengakui kalau di dalam diri kita ada kesuaman hati. Apalagi roh kita merasa ada sedikit merana kesusahan. Maka sungguh-sungguh kita berdoa. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mohon kerinduan yang baru akan Allah. Supaya Allah memberikan perkenanan untuk kita dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Apabila kita lalai, saudara dan saya lalai di dalam menjaga hati kita. Maka akan mengakibatkan apa saudara? Kita menyimpang dari jalan aman. Kita menyimpang dari jalan kebenaran. Dan akhirnya kita terjebak di dalam jerat si pembinasa itu. Amsal 4, ya nanti kita lihat ayat 25-27. Jadi menjaga hati kita melebihi segala sesuatu untuk menghasilkan hidup yang bahagia. Supaya apa? Saudara dan saya berada di jalan kebenaran itu. Dan senantiasa memperoleh perkenanan Tuhan akan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Coba kita baca ya, 4:25 dari Amsal. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin pandangan kita ke depan. Ya, ke depan saudara. Orang bilang ke depan, oh ya tapi jangan ke depan terus, mesti lihat. Ya betul, kalau kita naik mobil ke depan terus juga bahaya juga. Kira spion, tapi jangan nengok ke belakang. Nengok ke belakang itu bahaya, seperti istri Lot, ya saudara, menjadi tiang garam karena lihat ke belakang. Jadi kira-kira hanya sekilas lihat kaca spion kiri kanan kalau kita lagi naik kendaraan, supaya kita tahu situasi. Tapi fokus ke depan itu menjadi penting bagi kita, terutama dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Yang ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi kita harus stabil. Ya, minimal stabil dalam hal kehidupan iman kita kepada Tuhan. Yang ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkan kakimu dari kejahatan. Saudara, ini satu peringatan buat kita bahwa potensi untuk menjauhkan kita, saudara dan saya, dari jalan kebenaran itu sangat besar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya berharap hati kita harus tahu posisinya. Nah, saudara, masalah hati ini kalau mau saya katakan tidak boleh dipandang sepintas lalu. Ya, harus difokuskan. Orang boleh berpura-pura baik atau berpura-pura manis di depan kita. Namun percayalah saudara, hanya soal waktu yang bisa menjawabnya. Pasti ketahuan. Gak bisa pura-pura. Saya seringkali merasa risih saudara. Ada orang yang gampang kalau ketemu sepertinya gimana gitu ya. Ini saya membuktikan sendiri sih dalam hidup. Udah lama. Jadi kalau ketemu saya maunya cipika-cipiki, bukan cewek, cowok. Tapi di balik semuanya itu pada akhirnya saya tahu ada apa di balik itu. Karena ada sesuatu yang bukan tulus, ketidakwajaran. Nah, pasti waktu menentukan, waktu menjawab saudara. Apalagi kalau saudara sebagai pengikut Kristus, saya sarankan
Jangan berpura-pura baik, harus jadi baik. Jangan berpura-pura benar, harus jadi benar. Kalau hati saudara benar, pasti saudara lakukan yang benar. Ya, saya sering ngomong, jangan suka pakai topeng. Nanti satu saat kita lupa kita di mana, topengnya apa, jadi ketahuan belangnya. Ya, pelakunya jadi nggak sesuai. Hati-hati saudara. Karena Tuhan Maha Tahu saudara, maka Ia melihat hati. Dan hati tidak bisa bohong ataupun menipu. Saudara percaya? Ini saya kasih tahu firman-Nya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan kalimat yang ini. Bukan yang dilihat manusia dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, waktu kita berjumpa dengan seseorang, jangan hanya melihat fisik. Tapi saya percaya, dengar baik-baik, kalau saudara ada roh Tuhan di dalam, ya saudara fisik penampilannya keren, begini, begitu. Tapi di dalam hati bilang, wah hati-hati lu, ini orang mau menipu lu. Siapa yang ngomong? Roh di dalam kita. Tapi kita lihat, oh dia turun naik kendaraannya keren. Saudara, dia coba ngomongnya manis, begini, sopan dan sebagainya. Saudara, ternyata Roh Kudus bilang, hati-hati, kamu akan ditipu. Nah, saudara, kita nggak bisa lihat secara fisik. Makanya saudara ketemu orang datang bercompang-camping, saudara juga jangan terlalu punya perasaan, oh ini orang mau minta tolong. Belum tentu. Tapi saudara cek, yang penting roh saudara itu benar di hadapan Tuhan. Dia akan mewakili saudara menyampaikan sesuatu tentang apa yang mata saudara bisa lihat. Jangan lihat dulu dengan matamu, lalu engkau memberikan penilaian, ternyata salah. Tapi kalau roh yang berbicara melalui matamu, nah itu pasti benar. Jadi apa yang dilihat mata seperti tadi Samuel terhadap salah satu daripada keluarga anak-anak Isai saudara, untuk dijadikan raja. Dia pikir mau jadi raja mesti yang tegap, yang apa, yang hebat segala macam. Nih, Tuhan bilang bukan begitu. Ya lu jangan belajar melihat seperti itu. Lihat hati. Saudara, kalau pikir Daud anak yang paling bungsu dari 7 keluarga. Dan saudara lihat apa yang memang Tuhan mau dari orang. Bukan karena muda, bukan karena tua, tetapi karena hati Daud ini bagus di hadapan Tuhan. Sama kalau kau hidupmu bagus di hadapan Tuhan, ya saudara akan dipilih. Ya, si Nabi Samuel pikir sebagai manusia, wah pantas lah posturnya harus begini. Tapi Tuhan merekomendasikan bahwa apa yang dipilih oleh Samuel itu salah. Walaupun Tuhan yang utus saudara. Ya, Tuhan bisa utus saya, Tuhan bisa utus saudara. Tapi kalau yang waktu saudara diutus, saudara hanya berlatar belakang kepada pengalaman saudara sendiri, maka penilaian saudara bisa salah. Tapi kalau saudara mau dan rela diutus Tuhan, tapi saudara melibatkan Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana. Ya saudara, tapi waktu saudara pergi, lakukan tugas utusan itu, maka Tuhan yang akan bicara. Kamu harus ke sini, kamu harus ke situ. Ya, kalau saja ada waktu, bagaimana saya pernah pelayanan, tidak ketemu orang yang dimaksud itu tidak bisa ketemu saya nggak tahu harus bagaimana. Saya udah pengen pulang, tapi akhirnya Tuhan mempertemukan dengan, saya bilangnya malaikat Tuhan berwujud manusia itu. Saya diarahkan persis di tempat di mana saya harus melayani, yaitu di luar kota. Itu juga bersama istri dan kedua anak saya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa berbuat sesuatu di luar penglihatan mata jasmani kita. Karena apa saudaraku yang dikasih? Tuhan lebih menilai pembentukan karakter di dalam diri seseorang, hati seorang, di mana Tuhan tahu hati orang ini menghargai iman. Dia ada ketakutan dengan Tuhan, ya roh takut akan Tuhan. Dia memiliki kasih yang tinggi di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Dia memiliki satu kearifan yang memang sebagai manusia yang Tuhan berikan. Tuhan tahu saudara. Ya, walaupun Daud masih muda, Tuhan melihat hatinya. Dia memiliki ketulusan. Daud memiliki keberanian. Daud itu walaupun masih muda dia gentleman. Dia nggak takut saudara. Walaupun kambingnya cuma 2-3 ekor.
Ya, dia nggak peduli. Kalaupun mau dia makan beruang, makan apa, dia langsung bela. Kenapa, saudara? Karena rohnya luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara sudah merasakan, mendapatkan, atau menempatkan diri saudara hati Tuhan atau perkenanan Tuhan di dalam hidupmu? Ini penting. Ini pertanyaan sulit bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Namun saya berharap bagi pengikut Kristus tidak. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Orang yang mendapat perkenanan Tuhan, ya, sudah bisa diprediksi hidupnya. Hidupnya sudah diprediksi kalau dia mendapat perkenanan Tuhan. Pertama, ya, saya sengaja tidak tulis di PowerPoint supaya saudara jangan foto aja cetak, tapi ingat di dalam pikiran saudara. Ya, satu, tidak ada ketakutan apapun. Masa depan atau gimana, nggak perlu takut. Kan udah perkenanan Tuhan. Yang kedua, selalu konsekuen karena pasti memiliki integritas. Ya, dalam hidupnya. Ya, kalau dia iya, kalau dia salah ya mengaku salah, gitu. Walaupun Daud seperti itu, dia waktu salah dia ngaku, saudara. Enggak berkelit, wah ini karena enggak. Ya. Itu. Yang ketiga, sangat mengasihi Tuhan. Makanya dia berusaha selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau diberi tugas maupun tata cara ibadahnya sehingga menginspirasi orang. Saudara, seperti itu. Oh, kita punya pasangan, kita tentu mengasihi pasangan kita. Jangan asal-asalan, bukan pasangan itu bukan hanya disodorkan sesuatu kebendaan saja, tapi perasaan, perhatian. Ya, itu yang harus kita lakukan. Yang keempat, bagaimana orang yang mendapat perkenanan Tuhan? Rohnya taat serta hormat kepada pemimpin, kepada gembala, terutama kepada Tuhan. Ya, saudara, ini rohnya taat. Oh, saudara, banyak orang tidak seperti itu. Ya, jangan. Saudara akan rugi sendiri. Yang terakhir, senantiasa memiliki sejuta kasih sehingga mampu memberikan pengampunan kepada siapapun. Ini orang yang dapat perkenanan Tuhan. Karena dia tahu orang yang dapat perkenanan Tuhan itu, dia tahu begini, sebenarnya aku harus mati binasa. Tapi karena anugerah Tuhan aku diselamatkan. Aku dapat kehidupan yang kekal walaupun aku masih di dalam dunia ini. Jadi buat apa tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Karena kasihnya berlimpah. Kenapa kasihnya berlimpah? Karena kasih Kristus yang dimiliki bukan kasih lu. Bukan kasih sendiri, tapi kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan, saudara, wow, pasti berlimpah, pasti bisa. Lihat aja, saudara, Tuhan di kayu salib. Saudara, dia masih memiliki kasih itu. Dia nggak marah-marah, gue disalib gini. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun udah diperlakukan seperti itu. Saudara-saudara mau belajar di mana supaya saudara dapat hidup kebenaran? Di sini saudara belajar, di kayu salib saudara masih bisa belajar perkataan-perkataan Kristus, 7 perkataan Kristus di kayu salib. Itu perkataan-perkataan orang yang tidak punya ketakutan, walaupun hampir udah mau mati. Kenapa? Roh, hati yang berkenan dalam perkenanan Tuhan. Jadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkan kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Yang saya mau garis bawahi adalah mereka para rasul yang udah dipenuhi Roh Kudus ini, waktu dia berdoa mau pilih Matias menggantikan Yudas, saudara. Itu saudara bisa lihat perikopnya ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 15 sampai 26. Ini kalimat orang yang tahu dalam perkenanan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Jadi Tuhan tahu, saudara, hati semua orang. Makanya kita juga kalau ada dalam pemilihan pemimpin, pemilihan BPD dan segala macam, sebelum melakukan kita berdoa dulu. Ya saudara, berdoa dulu supaya Tuhan yang tunjuk. Cuman celakanya, saudara, ini banyak orang yang tadi meremehkan firman ini. Begitu udah ditunjuk, merasa itu bukan pilihannya, dia nggak puas. Padahal bodohnya dia udah berdoa juga tadi. Nah ini yang sering terjadi. Makanya nggak bisa tunduk kepada pemimpin itu karena nggak sesuai seleranya dia. Kalau udah sesuai selera ya nggak usah berdoa lagi, ngapain berdoa? Karena Tuhan nggak selalu pakai selera kita.
Tuhan punya seleranya sendiri. Dan itu nggak bisa diintervensi siapapun. Saudara pun nggak bisa nyogok. Tuhan, kalau Tuhan pilih dia, gue sumbang gereja gede. Saudara mah, gue nggak pusing. Lu nggak sumbang apa-apa, gue bisa adain dari yang lain. Oh, bayar pajak aja dari mulut ikan, Tuhan bisa ambil uang itu. Hebat nggak saudara? Jadi saudara jangan macam-macam sama Tuhan. Tuhan mengenal hatimu. Kalau engkau beribadah cuman karena maksud-maksud yang bukan tujuannya kepada Tuhan, engkau berbahaya. Engkau juga melayani begitu. Kalau engkau nggak pakai hatimu untuk melayani sungguh-sungguh karena ini, karena itu, engkau juga berbahaya. Karena resiko ibadah dan resiko melayani itu ada. Saudara, ibadah juga begitu kita masuk datang, belum ibadah, setan udah buat orang lain bikin nggak nyaman kita. Bisa aja saudara, kalau saudara nggak hatinya dalam perkenanan Tuhan, melihat kelakuan kayak begitu, apalagi pendetanya lupa salaman, pulanglah saudara. Tapi orang yang hatinya benar-benar di hadapan Tuhan, nggak mungkin akan begitu, apalagi melayani. Ya, teman kita bisa mengecewakan segala macam, pemimpin, gembala mungkin bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara memang melayani Tuhan, Kolose 3:23, segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan, saudara nggak akan pusing. Saudara, karena tadi yang saya katakan dia bagian yang kelima, saudara melimpah dengan kasih, memberikan pengampunan dan gak jadi masalah buat hidupmu. Dan engkau tidak akan terganggu. Karena apa? Hatimu benar dalam perkenanan Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu. Ya saudara, Ananias dan Safira, kalau saja dia minta ampun sama Tuhan waktu ditanya ya sama Petrus, ya pakai sini sudah berikan semua, langsung truk dia, waduh Tuhan, iya aku berdosa. Nah ini orang yang meremehkan saudara, dia pikir itu hanya seorang rasul manusia, dia nggak tahu rasul itu udah penuh urapan Tuhan. Makanya begitu dia bohong karena ada niat hati yang jelek, harus dikasih semua, dia kompromi di rumah. Nggak semua dikasih. Tuhan nggak perlu duit lu semua. Tapi karena lu udah niat, lu harus kasih. Lu jangan diakal-akalin. Dipikir Tuhan lu nggak bisa lihat. Yunus di perut ikan aja saudara dia tahu. Hati-hati saudara, sama Tuhan nggak bisa main akal-akalan. Jadi lewat ayat ini, Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Tuhan tahu, dia bisa mengampuni niat hatimu yang salah. Diperbaiki. Ya saudara. Nah, saya lanjut dulu dengan 2 Korintus 5 ayat 11. Kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi saudara, Tuhan ingin melihat di sini buat saudara dan saya, ya, kita harus tahu memiliki hati arti takut akan Tuhan. Kenapa? Bagi Allah hati saya nyata dengan terang. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, Tuhan lihat nih mengasihinya benar nggak nih? Tahu, ya. Nah, makanya di sini Rasul Paulus ngomong, dan aku berharap hati kami, Paulus dan teman-teman yang melayani, nyata juga bagi pertimbangan kamu. Bahwa kita melayani nggak ada maksud apa-apa kok. Kita melayani nggak ada maksud cari untung kok. Ya saudara, enggak. Melayani harus melayani, soal berkat itu urusan Tuhan. Jangan melayani karena berkat. Salah itu di hadapan Tuhan. Oh saudara, 10 tahun terakhir saya lakukan kebenaran ini. Dan tidak mudah, saya bilang tidak mudah. Ya, saudara, saya mau ingin berkat itu, memang Tuhan saja yang memberikan. Kalau saya bisa pelayanan sono sini, pasti berkat banyak saudara. Tapi saya mau belajar menghidupkan kebenaran ini. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya akan potong sampai di sini. Jadi saya berharap untuk yang pertama ini, bagian yang pertama ini, bagaimana posisi hati. Pertama judulnya di mana hatimu. Nah sekarang posisi kamu, hatimu ada di mana. Ya tadi kita udah lihat beberapa hal. Oleh sebab itu kita recheck. Perhatikan hati kita. Saudara bisa manis-manis ibadah, saudara bisa manis-manis ibadah, pelayanan, tapi Tuhan menilai semuanya itu. Ya, dalam hal ini saudara, saya bukannya mau bilang apa ya namanya, nyeleneh atau apa buat, enggak. Ini saya bicara secara jujur, secara tulus. Saya juga waktu ngomong ini, saya juga ngomong buat diri saya sendiri. Apa lu mau pelayanan ini lu akal-akalan? Ya kan? Supaya cuman orang supaya bisa senang? Enggak.
Saya melayani buat Tuhan. Kalau orang terima, puji Tuhan. Karena saya lakukan ini semua seperti tadi. Tuhan mengenal hati. Tuhan gak bisa dimanipulasi dengan apapun. Ya saudara yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut. Ya saya masih ada nanti Ibrani 8 ayatnya, nggak usah dikasih tahu dulu ya. Nanti ada di situ. Nah kemudian nanti saya masih ada di 1 Petrus pasal 3. Saya masih saya akan sampaikan juga. Dan yang akan saya sampaikan mengupas nanti pada waktunya ada di Markus pasal 7. Ayatnya juga saya belum kasih tahu pada saudara. Tapi saya memang Tuhan sudah persiapkan semua ini dan kita akan mengikuti bagaimana hati ini terlalu penting berurusan dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus perhatikan. Baik saudara, mari kita akan berdiri. Kalau saudara masih di rumah, boleh saudara berdiri. Karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita berdoa, kita akan naikkan satu pujian. Semua karena anugerah-Mu. Jadi kalau hari ini ada, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, saya dibantu oleh worship leader, singer, dan tim musik. Sungguh-sungguh persiapkan hidupmu, saudara. Perjamuan kudus bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini perintah Tuhan. Jadi kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini bawa hatimu benar di hadapan Tuhan. Sebelum mengambil perjamuan, kalau engkau merasa ada kesalahan, kau minta ampun sama Tuhan. Sementara saudara menaikkan pujian ini, baru saudara bisa mengambil perjamuan kudus. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa Ya Tuhan, hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita ulangi pujian ini dengan lebih sungguh lagi. semua Karena anugerah-Mu hari ini ada, ya Tuhan, bukan karena kuatku, namun
sebagai penyembahan-Mu. Penyembahan Ya Roh Kudus, biar ku makin berkurang, semakin berkurang, rohnya semakin bertambah dalam hidupmu. Ya, ikrarkan dirimu mengiring Yesus, bukan sekedar karena engkau percaya, tapi karena hatimu butuh Dia. Hatimu membutuhkan Yesus. Haleluya. Sehingga ibadah merupakan kesukaan dalam hidupmu. Ya Yesus, haleluya. Mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. musiknya saja naikkan saudara. Saya mau ingatkan referen daripada pujian ini. Dia katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Saudara, ini harus terjadi dalam hidupmu. Bahwa melayani ibadah itu bukan menjadi bebanmu, tapi menjadi satu kesukaan. Karena pujian ini mengatakan lagi, ku lepas semua hakku, keadaan kemanusiaanku. Sungguh-sungguh Tuhan makin lama dipretelin. Biar roh Tuhan semakin kuat di dalam hidupmu. Supaya apa saudara? Untuk mengenal kehendaknya di dalam hidupmu lebih dan lebih lagi. Dan mau mengiring Yesus menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Kamu bilang kalau tanpa mengiring Yesus, kalau saya tidak ibadah, kalau saya tidak melayani dengan sungguh-sungguh dengan hati saya, maka tidak ada satu kekuatan apapun. Karena apa saudara? Anugerahnya mampu menjadikan engkau hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi biarlah saudara dan saya mau berkenan senantiasa di hadapan Tuhan. Katakan ref ini sekali lagi, lalu kita berdoa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya Yesus, amin. Jadikanku hamba yang berkenan. Katakan sekali lagi, jadikanku hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ku yakin anugerahnya Haleluya. mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, amin Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu. Terutama Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu niat di dalam hati kami. Tuhan, kami diajar pagi ini untuk tidak meremehkan firman. Yes, amin. Tapi kami diajar untuk taat. Taat berarti mengikuti Amin. apa yang Engkau ajarkan. Amin. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan-Mu inilah yang membuat hidup kami berhasil Amin. dan bahagia di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Kami lanjut dengan perjamuan kudus. Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau kuduskan. Yang fana ini menjadi hal ilahi di dalam nama Yesus. Yes.
supaya perjamuan ini Amin. mendatangkan berkat Yes. dan bukan kutuk di dalam hidup kami. Amin, Roh Kudus. Saudara di rumah, periksa hatimu. Tadi saya sudah berharap dalam pujian, saudara sudah berdoa. Kalau ada kesalahan, mohon pengampunan Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dan bukan kutuk. Tuhan, aku percaya saat ini di dalam nama Yesus, aku mohon berkat Tuhan di atas perjamuan ini. Karena seberapa banyak kami makan dan minum perjamuan kudus, kami ingat akan pengorbanan Tuhan, karya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudara dikasih Tuhan, mari kita ambil hostia kita. Di rumah mungkin saudara ada roti ataupun biskuit. Dalam nama Yesus saudara harus yakin bahwa itulah tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena dosa dan kesalahan manusia. Bersyukur bagi saudara dan saya yang percaya dan ditebus oleh darah Kristus. Saudara, pada waktu malam firman Tuhan katakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya dia berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipercah-pecahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang percaya di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makan saudara. Setelah makan saudara persiapkan anggur dan angkat tinggi. Setelah makan Yesus berkata, "Cawan ini berisi perjanjian baru di dalam darahku. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku sampai aku datang yang kedua kali." Ini yang Yesus ajarkan. Saudara, saya percaya di dalam darah ada kehidupan. Di dalam hidup bersama Kristus ada kebahagiaan. Dan biarlah itu juga kesembuhan terjadi di dalam kehidupan saudara yang merasa sakit. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, karena di dalam darah ini ada kehidupan, maka semuanya itu menjadi berubah. Kehidupan Kristus ada dalam hidupmu, dan semua indah pada waktunya. Mari kita minum ini bersama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Karena Tuhanlah hari ini ada. Dan kami bersyukur dalam perkenanan-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami diajar untuk tidak lagi meremehkan firman-Mu. Tidak lagi meremehkan ibadah. Tidak lagi meremehkan pelayanan. Bahkan tidak lagi meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudara boleh angkat kedua tangan saudara. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus. Pagi hari ini, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi, terimalah dan nikmatilah berkat dan kekuatan daripada Allah Bapa, kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan penghiburan sukacita, bahkan pengurapan Roh Kudus menyertai hidupmu, mewarnai seluruh aktivitasmu hari ini esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Dan ingat, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Kita yang mendapat perkenanan Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Sebelum selesai saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kita bersyukur doa kita dan seluruh doa dari bangsa ini, Indonesia khususnya, bahwa mulai tanggal 5 kemarin sudah mulai ada new normal. Ya. Sudah mulai ibadah pada tanggal 5 yang lalu, hari Jumat. Saudara-saudara kita beribadah. Dan juga bagi kita yang lain. Hanya saja saudara tolong supaya kita memperhatikan protokol kesehatan untuk ibadah new normal kita. Kita sedang mempersiapkan protokol ibadahnya. Jadi dimohon apapun yang nanti akan diputuskan, saya berharap semua keluarga besar Happy Sword Family tolong mengikutinya dengan hati yang bersukacita. Karena saya selalu ingin supaya semuanya berjalan dengan baik dan melayani saudara juga dengan penuh kasih. Tidak ada hal-hal yang tidak baik. Dan saya mau protokol ibadah nanti setelah kita siapkan, itu akan di-share melalui ketua-ketua Life Sword Community ya, atau LSC. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi tolong doakan supaya kapan kita bisa beribadah dengan normal dan bagaimana caranya, kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan yang terbaik buat komunitas kita. Jadi saya pikir itu saja. Terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tinggal di rumah walaupun sudah new normal kalau hal-hal yang tidak penting. Shalom, Tuhan memberkati. Aku diberkati.